Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Setelah sekian lama, akhirnya Ganjar Pranowo menyatakan dirinya siap untuk maju dalam kontestasi pemilihan calon presiden 2024 mendatang. Selama ini, Ganjar menghormati etika politik di internal partainya dengan tidak menunjukkan ambisi. Berulang kali, ia mengatakan akan tunduk sepenuhnya pada keputusan partai. Menjelang pemilu 2024, berbagai lembaga survei telah melakukan jajak pendapat soal sosok capres dengan elektabilitas tinggi untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024. Hasilnya ada 3 nama yang sering muncul. Ada Ganjar Pranowo yang kerap berada di urutan teratas, kemudian Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Menariknya, meski Ganjar adalah seorang kader PDI Perjuangan, partai lain yang justru terang-terangan mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024 lebih dulu. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional menyatakan siap mengusung Ganjar Pranowo. Kemudian 3 Oktober 2022, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, juga melakukan hal yang serupa. Sebelum Ganjar menyampaikan pernyataan siap untuk maju sebagai Capres, sudah ada beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya potensi Ganjar akan maju. Salah satu yang paling mendapat perhatian misalnya, momen teriakan nama Ganjar Pranowo dalam Rakernas kelima Relawan Pro Jokowi atau Projo. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi sempat menyampaikan pernyataan tokoh yang hadir dalam Rakernas relawannya itu bisa saja capres yang didukung. Pernyataan ini disambut dengan riuh suara yang meneriakkan nama Ganjar Pranowo. Buntut peristiwa ini, narasi yang muncul di publik menyebutkan Projo mendukung Ganjar sebagai capres. Tidak hanya itu, Jokowi juga dianggap memberi sinyal dukungan kepada Ganjar. Berbagai fakta sentimen positif terhadap Ganjar, dari hasil survei dan banyaknya pernyataan dukungan yang mengalir dari berbagai pihak, justru memunculkan dugaan konflik internal antara Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Dugaan ini muncul dari pernyataan keras yang dikemukakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Pemenangan Pemilu, sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Bambang menilai sikap Ganjar terlalu menunjukkan ambisi kuat untuk menjadi capres. Menurutnya, hal ini akan memicu ketidakharmonisan di internal partai karena Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, belum memberi instruksi khusus terkait calon presiden. PDI Perjuangan sampai saat ini memang belum menunjukkan sikap tegas mengenai siapa calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Namun, dalam berbagai kesempatan, PDI Perjuangan menunjukkan komitmen kuat untuk mencalonkan Puan Maharani. Salah satu alasannya tentu untuk memastikan tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh Trah Soekarno. Dugaan konflik internal PDI Perjuangan juga semakin menguat pasca munculnya isu Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi oleh beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Usul pembentukan ini muncul dari Johan Budi, yang merupakan mantan juru bicara Presiden dan juru bicara KPK. Ada 12 kader PDI Perjuangan yang menjadi anggota dari Dewan Kolonel, dan Trimedia Panjaitan ditunjuk sebagai koordinatornya. Para anggota Dewan Kolonel ini mengklaim keberadaan mereka sebagai bukti bahwa anggota fraksi PDI Perjuangan loyal kepada Puan Maharani. Tentu saja, tujuan utama dibentuknya Dewan Kolonel adalah untuk mengusung Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebagai calon presiden, sehingga tugas utama mereka adalah untuk meningkatkan citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, hingga ke dapil masing-masing anggota. Tidak lama setelah kemunculan Dewan Kolonel, istilah Dewan Kopral muncul sebagai tandingan. Penggagas Dewan Kopral adalah Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, Immanuel Ebenezer. Kopral sendiri merupakan akronim dari Komando Perjuangan Rakyat Jelata.
Dewan Kopral berisikan pendukung Ganjar yang akan memperjuangkan Ganjar Pranowo untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Merespon berbagai dinamika ini, Ganjar mengingatkan para pendukungnya untuk tetap tenang. Ganjar menghimbau semua pihak untuk menahan diri karena kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres ada di tangan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ganjar juga pernah menyampaikan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, dia tunduk kepada keputusan Ketua Umum mengenai siapa capres yang akan diusung. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Rentetan peristiwa gesekan antara pendukung Ganjar dan pendukung Puan sedikit banyak merefleksikan apa yang terjadi di internal PDI Perjuangan saat ini. PDI Perjuangan dinilai terbelah dalam menentukan nama capres yang akan diusung. Keterbelahan tidak hanya di antara para kader dan akar rumput, tapi juga antar elit utama PDI Perjuangan. Elit utama yang dimaksud tentu adalah Jokowi dan Megawati. Banyak pemberitaan yang mengangkat adanya perbedaan dukungan nama capres antara Jokowi dan Megawati. Saat Megawati diyakini mendukung Puan, Jokowi justru dianggap lebih mendukung Ganjar. Dugaan ini bukan tanpa alasan. Pemicu awalnya adalah pernyataan Jokowi pada Rakernas 5 Relawan Projo. Sejak peristiwa itu, Jokowi dianggap mengarahkan dukungannya kepada Ganjar. Kemudian hadirnya Jokowi dalam acara deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan P3. Banyak pengamat yang menilai kehadiran Jokowi sebagai upaya untuk menitipkan agenda mendukung Ganjar kepada KIB. Seandainya PDI Perjuangan ternyata mendukung Puan sebagai capres. Dari kejadian-kejadian ini, tidak heran jika publik menganggap salah satu tujuan pertemuan Megawati dan Jokowi di batu tulis adalah untuk membahas adanya perbedaan dukungan di internal PDI Perjuangan. Terlepas dari berbagai dinamika politik yang berkembang, baik di antara partai politik maupun di internal PDI Perjuangan sendiri, Ganjar telah menyatakan dirinya siap maju sebagai capres di pemilu 2024 mendatang. Pertanyaan selanjutnya, jika Ganjar sudah siap untuk maju, apakah partai-partai sudah siap untuk mendukung Ganjar?